dia. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Azan yang kedua. Ini RT sebelah ini. Sebentar, tunggu sebentar ya. Sadak, wahai Tuhanku, berikanlah, limpahkanlah rahmat kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, manusia insan yang mulia, Sadiqul Musaddaq, orang yang benar dan juga dibenarkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdaq. Wahai Tuhanku, limpahkanlah rahmat dan juga kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling manis dan juga paling baik tutur katanya. Kita kalau melihat orang-orang yang tutur katanya baik, pasti kita bakal muji, betul? Pasti kita bakal ingat daripada kebaikannya, betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri baginda Rasulullah terdapat budi pekerti luhur yang baik, dan ini menjadi contoh kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang paling manis, yang apabila sahabat jika berkumpul dengan beliau, beliau pasti memunculkan daripada senyumnya yang khas. Dan ketika para sahabat yang tadinya lelah melihat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, maka semangat lagi. Ini kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang pemurah. Jikalau ada seorang fakir miskin datang ke rumahnya beliau, itu beliau jamu. Itu beliau jamu. Masuk ke dalam rumah, tanyakan keadaannya, dijamu dan seterusnya. Lain sama kita. Kalau kita melihat ada fakir miskin datang ke rumah, mungkin kita tidak bisa menjamu dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamu fakir miskin tersebut. Diajak ke dalam rumahnya. Padahal Nabi Muhammad khairul mursalin, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya Rasul, yang dikatakan basyarun lakal basyar, manusia yang berbeda daripada manusia lainnya, berbeda daripada para nabi lainnya, berbeda dari Rasul lainnya. Nabi Muhammad gak bisa dibandingin dengan kita. Nabi Muhammad bahkan tidak bisa dibandingin dengan para nabi dan Rasul lainnya. Jikalau Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau rela mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail, Nabi Muhammad rela mengorbankan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Nabi Isa, Nabi Harun dan juga nabi-nabi yang lainnya dikenal dengan mukjizat-mukjizat yang besar, Nabi Muhammad tidak kalah besar dari para nabi-nabi. Nabi Muhammad dari kecil itu, kalau kita lihat kisah beliau, itu beliau duduk, beliau tunjuk ke bulan, beliau arahkan tunjuk beliau ke kanan, bulan tersebut ikutin arah tunjuk Nabi Muhammad. Ada bintang, beliau tunjuk ke arah kiri, bintang tersebut ngikutin arah tunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah seorang nabi, adakah seorang rasul yang sama seperti Nabi Muhammad? Tidak ada. Jikalau nabi-nabi lain, Nabi Musa dikenal dengan seorang nabi yang tegas, yang berani, Nabi Muhammad tidak kalah berani dari Nabi Musa. Di sebuah peperangan Nabi Muhammad paling terdepan, tapi terkadang beliau lebih memilih banyak daripada sifat kasih sayang, sifat rahmah. Nabi Harun juga dikenal dengan nabi yang lemah lembut, tapi
Nabi Muhammad lebih dari itu. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh celaka apabila di antara kita punya idola, kita nggak jadiin idola di dalam kehidupan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak anak-anak muda